Shalom semua warga kerajaan. Memasuki bulan Februari ini, maka tema kita adalah You are the salt of the earth. Garam bumi. Dan kita tahu dalam Matius 5:13 itu adalah perintah Tuhan. Bagaimana kita memberikan influence kepada the marketplace, kepada the world, kosmos, sistem dunia ini. Karena yang pertama itu berbicara tentang kualitas warga kerajaan atau budaya warga kerajaan. Berbahagia kamu yang miskin, sebab kamu yang memiliki kerajaan sorga. Dan juga kita lihat di sini, kamu adalah garam dunia. Kehidupan kita not about doing. Doing itu agama. Tetapi being. Kamu adalah, banyak orang berkhotbah, kita harus menjadi garam dunia. Makan banyak yang jadi gula dunia. Ya. Apa tugas daripada garam? Jika garam menjadi tawar, dengan apa dia asinkan, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya toh? Good for nothing. Wah, tidak enak saudaraku ya. Selain dibuang dan diinjak orang. Jadi pertama, hidup adalah pilihan. Pilihan apa? Useful or useless. Kita tahu bagaimana PBB sangat berpihak kepada Hamas. Dan akibatnya orang Israel, ya pada Palestina maksudnya. Maka orang Israel tidak mengatakan United Nation. UN itu United Nothing. Karena tidak melakukan apapun, menjalankan tugasnya menjaga perdamaian dunia. Itu suatu gambaran yang good for nothing. Karena itu kita harus bertanya pada diri sendiri, am I useful or useless? Apa yang kita alami di dunia ini di mana-mana? Semua masalah penipuan ataupun korupsi dimulai dengan apa? Kerakusan, greed, ketamakan, tidak merasa cukup. Cukupkan dengan gajimu. Karena Yohanes Pembaptis kepada tentara Romawi. Tentara Romawi itu gajinya tinggi sekali. Ya, ketika tentara Amerika liburan di Bali, waduh, allowance-nya gede sekali. Satu hari $500. Buat jalan-jalannya, buat makan-makan. Apalagi tentara Romawi pada jatuh yang menguasai dunia. Tetapi firman Allah mengatakan bagaimana garam itu sangat useful. Kalau saya ada di daerah tidak ada obat, suara saya gerok, suara saya kumur garam, selesai. Dan ingat waktu COVID kita cuci hidung kita dengan air garam. Dan luar biasa, garam itu sangat berguna. Tetapi kalau tidak asin tidak ada gunanya. Selain daripada kerakusan, menuju apa? Corruption, kerusakan. Yang paling berat adalah kerasukan. Mulai kerakusan. Karena itu nomor satu kita periksa diri sendiri. Kita harus mengambil keputusan hari ini. Kita adalah garam bumi. Periksa itu, Matius 5 mulai ayat pertama. Untuk menjadi garam itu pertama rendah hati, belajar dari Tuhan Yesus ya. Lalu juga peka pada penderitaan orang lain, berbagi yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Semua kualitas-kualitas itu yang dimaksudkan, yaitu asinnya garam itu. Satu lagi yang kita harus tahu bagaimana dalam Markus pasal yang selanjutnya kita bisa lihat pasal 9 ayat 49 saya akan terangkan. Hendaklah kamu punya garam di dalam dirimu. Apakah garam itu? Kolose 4 ayat 6 menerangkan bagaimana yaitu season with salt, artinya digarami dengan kasih karunia. Saya kira kualitas manusia paling tinggi itu kasih karunia. Grace. Dalam nama Tuhan Yesus. Have salt in yourself. God bless you, warga kerajaan. Amin. Warga kerajaan dikasih Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Kita sudah masuk tahun 2024 dan saat ini kita sudah masuk minggu pertama. Mungkin bisa ditampilkan. Baik kita tahu bahwa Rock Ministry itu memiliki values. Masih ingat values, singkatannya adalah like. Like itu L-nya singkatan dari apa? L. Love. Love artinya apa? Kasih. Yang kedua apa? I. I itu apa? Integrity. Artinya apa?
Integritas. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Kemudian adalah selanjutnya adalah G. G itu apa? Grace. Grace itu apa? Kasih karunia, anugerah. Lupa ya. Kemudian H. Humility. Humility berbicara tentang apa? Kerendahan hati. Dan yang terakhir paling mudah apa? Truth. T itu truth. Berbicara tentang kebenaran. Baik. Ini merupakan values. Values artinya apa? Nilai. Nilai dari Rock Ministry adalah like. Sekarang pertanyaan saya adalah begini. Apa itu nilai? Apa itu nilai? Nilai itu merupakan prinsip atau standar perilaku seseorang. Apa itu nilai? Prinsip atau standar perilaku seseorang. Penilaian, nah ini tadi. Prinsip atau standar perilaku seseorang. Dan yang kedua, nilai itu penilaian seseorang tentang apa yang penting dalam hidup. Kita harus menguasai ini dulu. Nilai itu ternyata prinsip atau standar perilaku seseorang. Penting bagi kita untuk memiliki nilai dalam hidup ini. Karena nilai itu merupakan suatu pertahanan, sebuah tembok, pagar untuk menjaga hati dan pikiran kita. Mengapa hati dan pikiran kita? Karena hati dan pikiran adalah tempat, dan tepatnya itu adalah pusat pertempuran pengaruh-pengaruh itu terjadi. Oke, bisa menangkap? Jadi nilai itu penting karena kenapa? Nilai itu adalah pertahanan. Pertahanan untuk apa? Menjaga hati dan pikiran. Mengapa penting menjaga hati dan pikiran? Karena itu adalah pusat pertempuran pengaruh-pengaruh terjadi dalam kehidupan kita. Dan paling baik nilai-nilai itu didasari dengan firman Tuhan. Kalau kita memiliki nilai-nilai yang didasari dengan firman Tuhan, ini merupakan pertahanan yang kokoh, yang kuat, yang kita butuhkan saat ini. Karena kenapa? Kita hidup di dalam zaman di mana saya boleh sebutkan bahwa pengaruh yang buruk itu sangat banyak dan dengan mudah infiltrasi ke dalam hidup kita. Jadi kita membutuhkan yang namanya nilai. Nilai nanti seperti apa akan saya jelaskan lagi. Dan pagi hari ini renungan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan pusat adalah the salt of the earth. Artinya garam bumi atau garam dunia. Ayat yang sering kita baca di dalam Matius 5 ayat 13. Di sana dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Banyak orang tertarik dengan apa yang Yesus lakukan selama berada di atas bumi ini. Ada banyak mujizat, ada banyak tanda-tanda heran yang dikerjakan oleh tangan Yesus. Dan kita tahu mujizat yang pertama bagaimana Yesus merubah air biasa menjadi air anggur. Orang sakit dengan berbagai macam tipe sakit penyakit disembuhkan Yesus. Orang mati dibangkitkan. Tanda-tanda heran memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kita sering tertarik dengan apa yang Yesus lakukan. Tetapi pagi hari ini kita akan melihat apa yang Yesus sampaikan dengan hikmatnya yang luar biasa dalam ayat yang baru saja kita baca. Yesus berbicara mengenai apa? Garam. Kamu adalah garam dunia. You are the salt of the earth. Satu hal yang sangat sederhana dan kita tahu di mana semua orang dapat mengerti, memahami dari berbagai macam latar belakang.
baik itu pendidikan, sosial maupun ekonomi, bahkan anak kecil pun tahu apa itu garam. Hikmatnya Yesus itu luar biasa. Hal yang sangat sederhana, di mana semua orang dapat mengerti, dari orang dewasa sampai kepada anak-anak, bisa mengerti apa yang Yesus maksudkan. Ucapan yang sudah diucapkan ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini masih up to date, masih bisa diterapkan, masih kompatibel dengan hidup kita sekarang ini. Garam, siapa yang gak tahu garam? Ada yang gak tahu garam? Kebacut. Kita semua tahu garam. Kalau kita perhatikan ayat di sini katakan garam itu menjadi tawar. Apa maksudnya? Kok garam bisa jadi tawar? Ya, zaman dulu orang Yahudi memiliki hasil garam yang melimpah dari daerah sekitar Laut Mati yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Jadi garam ini berasal dari batuan yang kemudian dilarutkan dalam air. Jadi kandungan garam zaman dahulu mereka menggunakan kain, kemudian garam dulu itu kecampur dengan bebatuan dan juga mineral-mineral lainnya, itu kelihatan. Caranya mereka melarutkan ketika masak sup atau masak apa, dilarutkan di panci yang ada air panasnya. Sekiranya sudah cukup asin maka diambil, masih bisa dipakai, bisa. Pakai terus sampai suatu saat rasa asin itu sudah hilang. Nah, proses inilah yang Yesus maksud dengan garam menjadi tawar. Sudah tidak asin lagi, dan terjemahan bahasa aslinya adalah garam kehilangan rasanya. Selanjutnya batu bekas maupun mineral-mineral yang ada di dalam kantong kain tadi sudah tidak ada rasa asinnya lagi, maka mereka kemudian mengambil bebatuan dan juga mineral yang ada di dalam kantong ini kemudian dibuang. Dan Alkitab mencatat bahwa diinjak-injak orang. Garam itu menjadi tawar. Apa maksud daripada garam menjadi tawar? Ternyata maksudnya adalah garam tersebut sudah kehilangan tujuannya. Garam tersebut sudah melenceng dari tujuan semula. Dan itu sangat berbahaya. Apalagi bagi kita orang-orang percaya. Kalau kita kehilangan tujuan kita melenceng dari tujuan kita. Bahasa Yunaninya, bahasa Grekanya itu hamartia, melenceng. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu apa? Dosa. Jadi orang yang tidak memiliki tujuan di dalam kehidupannya, atau orang yang melenceng dari tujuan yang sudah Tuhan tentukan, sebenarnya dia berdosa terhadap Tuhan. Pak Andreas pernah menyebutkan sebuah pesawat Korean Airlines Flight 007 merupakan sebuah penerbangan rutin dari Seoul, Korea Selatan menuju New York, kembali lagi, PP CAL 007. Dini hari tanggal 1 September 83. Penerbangan yang naas ini ditembak jatuh oleh pesawat pencegat dari Uni Soviet. Tembak jatuh di Pulau Sakharin. Pertanyaannya, mengapa ditembak? Dari Anchorage. Anchorage itu daerah Alaska, Amerika sana. Seharusnya tujuannya itu merupakan garis yang putus-putus. Tetapi dari mulanya, jalur itu melenceng. Jalur yang melenceng itu garis merah itu. Dan apa yang terjadi ketika terbang melenceng masuk ke wilayah Uni Soviet. Dan kita tahu bahwa Uni Soviet itu bukan negara yang ecek-ecek kalau masalah seperti itu. Kalau masalah wilayahnya ditembak dan jatuh di
Sakhalin Island. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa hidup kita itu ada tujuannya. Amin. Bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini ada tujuannya. Cetekan lampu itu punya tujuan loh. Cetek nyala. Ada tujuannya. Kipas angin dinyalakan. Punya tujuan supaya kita nggak kepanasan. Betul, tadi ada pintu, lewat masuk pintu. Supaya nanti pada saat ibadah kita tutup, nggak terganggu. Ada bangku, ada tujuannya semua. Jangan kita hidup tanpa tujuan, sementara segala sesuatu yang ada di atas bumi ini ada tujuannya. Dan kita hidup melenceng dari tujuan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Ini apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada tak? Ada ya, coba saya tahu. Kalau kita tidak mengerti tujuan sesuatu benda, fungsinya untuk apa, bukan berarti benda tersebut tidak mempunyai tujuan. Bisa menangkap? Kita nggak mengerti ini apa, bukan berarti benda itu tidak ada tujuannya. Hanya saja kita tidak mengerti tujuan alat tersebut itu untuk apa. No idea. Saya buka, ini namanya theremin. Theremin itu apa? Alat musik. Kita taunya alat musik drum, gitar, bass, keyboard. Theremin itu alat musik dan luar biasa suaranya. Seperti apa suaranya? Nanti buka di YouTube, theremin. Ya, baru tahu tujuannya seperti apa. Kalau kita tidak mengerti tujuan dari benda tersebut, tidak menyebabkan benda tersebut kehilangan tujuannya. Enggak. Dan kalau kita memaksa untuk menggunakan alat ini, atau alat tersebut, theremin ini, tanpa mengerti tujuannya, maka besar kemungkinan kita merusakkan alat ini. Betul? Gak ngerti kok, maksa untuk pakai, rusak nanti. Betul? Begitu juga dengan hidup kita ini. Jika orang tidak mengerti tujuan hidup ini dan harus tetap menjalani kehidupan ini, banyak tuh orang di luar sana. Mereka tidak tahu tujuan hidup mereka, tetapi mereka memaksa atau mau tidak mau harus menjalani kehidupan ini. Maka apa yang akan terjadi? Jangan heran kalau kemudian orang menyalahgunakan hidup ini. Dipakai dengan tidak semestinya. Sudah tahu tujuan hidup kita? Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, kita bisa menyalahgunakan hidup kita. Menggunakan hidup kita dengan tidak semestinya. Maksudnya apa? Menggunakan hidup ini dengan tidak semestinya. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apa arti menjadi sahabat dunia ini? Kalau kita tidak hidup dengan semestinya, sebenarnya kita sedang bersahabat dengan dunia. Apa artinya menjadi sahabat dengan dunia? Artinya kita menerima setiap tawaran-tawaran dunia dan melakukan apa saja yang dunia lakukan. Amin. Amin. Ketika Yesus dibawa ke padang gurun, siapa yang bawa Yesus ke padang gurun? Siapa? Roh Kudus ya, bukan iblis ya. Banyak orang mengatakan iblis, bukan. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Ada 3 tawaran yang diberikan oleh iblis. Dan ketiga tawaran itu adalah tawaran dunia. Yang pertama, masih ingat apa tawarannya? Perintahkan batu ini menjadi roti. Apa maksud daripada statement ini? Saya mau bertanya, apakah Yesus
bisa melakukannya? Sangat bisa. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus tidak menjadi controlling. Yesus tidak menjadi pengendali. Dia sanggup melakukannya, tetapi dia tidak mau melakukannya. Bahkan untuk hal-hal yang dasar, yaitu makan. Tetapi dia mempercayai Bapaknya. Dunia menawarkan kita untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Apa yang kita pandang baik dan kemudian kita bisa melakukannya, kita sanggup, kita mampu, kita lakukan tanpa mengandalkan Tuhan. Itu tawaran dunia. Aku kuat kok, aku hebat kok, aku kaya kok, aku bisa kok. Itu adalah tawaran dunia yang pertama yang sudah ditawarkan kepada Yesus. Tetapi Yesus menolak tawaran itu. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mempercayai Bapaknya. Yang kedua, tawaran kedua apa? Menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Bisa bayangkan kalau Yesus menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah? Apa yang terjadi? Malaikat datang kemudian akan menatang Yesus supaya kakinya tidak terantuk batu. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau hal itu terjadi? Viral. Yesus menjadi spektakuler. Betul? Mau toh loncat dari sana, ternyata nggak apa-apa. Terkenal. Itu tawaran daripada iblis. Supaya kita menjadi terkenal, menjadi populer. Dunia menawarkan populer, menawarkan supaya kita terkenal, dan ada harga yang harus dibayar. Kalau seorang aktris ingin menjadi terkenal, itu biasanya tawaran-tawarannya itu datang dan ada harga yang harus dibayar dan bukan rahasia lagi, yaitu memberikan kehormatan dirinya kepada sang sutradara atau siapa lagi. Kita tidak perlu terkenal karena tawaran-tawaran dunia. Kita tidak perlu untuk menjadi famous, menjadi populer karena tawaran-tawaran dunia. Kalau memang Tuhan izinkan kita menjadi populer, gak apa-apa. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Jalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gak perlu terkenal. Yang penting adalah kita dikenal Tuhan. Amin. Yang ketiga, tawarannya adalah memberikan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Di sini Yesus ditawari apa? Kemegahan dunia, kenikmatan dunia, keinginannya. Sekarang keinginan, kenikmatan dunia itu luar biasa di luar sana. Tetapi Yesus menolak semua tawaran itu. Kalau Yesus sudah menolak semua tawaran itu, saya mau bertanya di tempat ini, masihkah ada yang tertarik dengan tawaran-tawaran itu, bersahabat dengan dunia, tidak hidup secara semestinya? Karena kenapa? 1 Yohanes 2:17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tujuan akan menolong kita untuk menjadi orang yang tidak mudah dipengaruhi. Kalau kita memiliki tujuan yang pasti. Ini beberapa waktu yang lalu saya ke Pontianak. Ya ini pesawat Citylink ini ya. Ini kota Pontianak. Bu Libi kayaknya sudah pernah ke sana ya. Ya. Jadi saya beli tiket Citylink dari Surabaya menuju Pontianak. Dan airport Juanda itu adalah sebuah airport yang cukup sibuk. Dan kalau kita perhatikan, setiap beberapa menit, 2 atau 3 menit, selalu ada panggilan untuk boarding. Ada tawaran-tawaran untuk masuk ke pesawat. Selalu ada. Saat saya berada di ruang tunggu, saya tenang-tenang saja. Saya nggak panik dengan setiap panggilan yang muncul. Saya dengarkan baik-baik. Mengapa tidak panik? Karena saya tahu tujuan saya.
Dan pesawat apa yang saya tumpangi. Sehingga setiap panggilan, setiap tawaran-tawaran yang diberikan, yang tidak sesuai dengan tujuan saya abaikan. Saya tolak. Dan hidup kita kalau tanpa tujuan, maka semua tawaran bisa menjadi tawaran yang baik bagi kita. Ingat, kalau kita hidup tanpa tujuan, semua tawaran yang masuk dalam hidup kita, itu bisa merasa baik buat kita. Kalau sudah ada perasaan seperti itu, berarti kita masih belum memiliki tujuan yang jelas. Sehingga kita mudah dipengaruhi, kita mudah dibelokkan. Apalagi di dalam kehidupan kita tidak memiliki nilai-nilai. Tidak ada pertahanan hidup yang kokoh. Kita akan cepat terseret, terpengaruh. Ditambah lagi hidup orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka juga tidak ada tujuan. Oleh sebab itu, penting bagi kita bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang pasti. Amin. Kita perlu staying connected with God. Tetap terhubung dengan Allah kita. Memiliki relationship, hubungan yang intim. Sehingga kita bisa mengerti tujuan hidup kita seperti apa. Jalan-jalannya itu, yang spesifik itu seperti apa. Ketika kita staying connected with God, kita akan tahu semua. Amin. Meskipun tawaran yang datang kepada kita merupakan tawaran yang bagus, tetapi bisa saja kita dibelokkan. Oleh sebab itu kita perlu mengenal Dia sehingga Ia memberitahu kita apa yang menjadi tujuan hidup kita. Itu sangat penting. Selanjutnya di sana dikatakan garam yang tawar itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu kita harus menjadi garam yang sesungguhnya. Garam yang memiliki rasa asin. Artinya apa? Kita hidup di dalam sebuah kehidupan yang memberikan dampak atau pengaruh yang baik dengan nilai-nilai yang didasari firman Tuhan. Sebelum menikah, hobi saya itu memancing. Memancingnya bukan memancing ecek-ecek di kolam. Ya, mancing-mancing ecek-ecek di kolam paling yang dapatnya lele, ya, gurami, betul ya. Paling 2 jam, 3 jam sudah capek pulang. Saya mancingnya bisa berhari-hari karena teman saya punya kapal dan setiap berangkat itu alatnya itu zaman dulu itu sudah jutaan. Trolling dan lain sebagainya. Saya ikut mancing, saya punya alat trolling dan lain sebagainya. Dan setiap kita berangkat, kita selalu bawa ice box cooler. Karena kan berhari-hari, kalau dapat ikan 3 hari, gak usah 3 hari, 1 hari aja bau. Betul? Pagi dapat, biarkan sore sudah bau. Jadi kita bawa ice box cooler, kemudian ikan yang kita dapat itu kita masukkan ice box cooler itu. Masukkan, supaya apa? Supaya tidak rusak. Dan karena berhari-hari maka ice box cooler itu menjadi penuh dengan ikan-ikan. Ikannya ada ikan tenggiri, ikan tuna, ikan apa lagi itu yang saya lupa, kue. Ya. Nah, ada macam-macam dan kita masukkan ke dalam ice box cooler. Kadang kalau sudah terlalu penuh, kita sedia garam. Jadi cara untuk mengawetkan adalah kita potong ikan, disiblek istilahnya, dikeluarkan isi perut, dan daerah daging itu kita olesin dengan garam. Nah, garam itu dipakai untuk memperlambat pembusukan ikan, daging, dan makanan lainnya. Ya, bahasa Inggrisnya itu preservatives. Ya, preservatives. Jadi untuk mengawetkan. Oleh sebab itu sebagai garam kita berfungsi untuk apa? Mempertahankan 2 hal. Nilai moral dan etika. Keberadaan kita, eksistensi kita itu untuk memperlambat pembusukan, mengawetkan nilai moral dan etika. Orang akan berpikir ulang ketika mereka mau berkata-kata sesuatu yang tidak pantas.
kalau bersama-sama dengan kita mau ngomong sesuatu yang ngeres, mereka akan berpikir ulang. Kalau kita berfungsi sebagai garam, apalagi melakukan sesuatu yang immoral atau sesuatu yang tidak bermoral, jangan kehadiran kita sebaliknya memberikan pengaruh menjadi tidak bermoral. Orangnya bermoral, baik-baik. Setelah kita ada di sana, semuanya tidak bermoral. Jadi kurang ajar. Jangan seperti itu. Seharusnya kita berfungsi sebagai garam. Orang akan berpikir ulang ketika kita hendak melempar sebuah joke, lelucon mungkin, perkataan tentang sesuatu yang kasar atau yang tidak pantas, yang ngeres, yang cabul. Jangan sampai kita hadir dan semua omongannya ngeres. Ada yang seperti itu loh. Ada banyak. Orang anak Tuhan, iya. Nah, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan transportasi soda cair. Jadi tangkinya itu dari stainless steel semua. Soda cair, kalau besi pasti rusak tangkinya. Pengirimannya itu ke pabrik-pabrik kain. Kantornya ada di Bedali Lawang dan di Surabaya di daerah Tanjung Perak. Jadi saya sering ditaruh di Malang, Bedali, kadang di Surabaya. Di Bedali, di Lawang ini saya memiliki kantor di depan karena staf administrasi waktu itu. Sementara karyawan yang lebih tinggi posisinya mereka taruh di kantor belakang. Tetapi karena kantornya kecil, maka suara dari kantor belakang, ucapan-ucapan, omongan-omongan, pembicaraan itu bisa kedengaran dari kantor depan. Dan mereka tipe-tipe orang yang suka ngomong ngeres, bukan cuma ngomong, mereka berani melakukan hal-hal yang ngeres-ngeres juga. Tetapi setiap kali saya masuk kantor dan mereka melihat saya masuk, dan waktu itu misalnya mereka ngomong-ngomong yang ngeres-ngeres, langsung mereka katakan, ada Aleng. Aleng itu panggilan saya. Mengapa? Saya tahu bahwa kita sebagai orang percaya harus berfungsi sebagai garam. Kita harus mempertahankan, mengawetkan nilai moral dan etika. Jangan karena kita semua yang tidak kenal, yang tidak senonoh, yang tidak pantas, yang ngeres, akhirnya menjadi ngeres karena pengaruh kita. Jangan karena kita semua orang ada di sekitar membenci, mulai membenci karena pengaruh kita. Jangan karena kita, orang-orang di sekitar kita mulai menggosip, mulai iri dan dengki, bahkan menfitnah. Menyebarkan hoax. Itu namanya kita menjadi toksik. Tidak berfungsi menjadi garam. Dan kalau kita menjadi toksik, itu menyakitkan hati Tuhan. Amin. Apalagi toksik di antara orang percaya. Jangan sampai ada. Karena setiap perkataan kita, itu kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Dan yang menyakitkan hati Tuhan. Coba kita uji diri kita saat ini. Apakah kita menjadi toksik atau berfungsi sebagai garam? Saya tidak mau di antara kita ada yang menjadi toksik. Karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Biarlah setiap perkataan kita, perbuatan kita itu memuliakan nama Tuhan. Kata-kata kita itu membangun, bukan menjatuhkan. Selanjutnya, Markus 9 ayat 50. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Saya mau bertanya, ada musuhkah di dalam hidup kita?
Jawab dalam hatimu. Ada musuh kah? Ada orang yang tidak kamu sukai sehingga membuatmu tidak damai sejahtera? Ada. Firman Tuhan mengenasihat kita. Menasihatkan supaya kita selalu mempunyai garam dalam diri kita. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Fungsi kita sebagai garam adalah membawa kedamaian. Amin. Kalau kita hadir itu membawa kesejukan, membawa ketentraman, membawa damai sejahtera. Jangan sampai kehadiran kita itu memicu kemarahan. Ada loh yang seperti itu. Jangan kehadiran kita itu memicu hilangnya damai sejahtera. Kehadiran kita itu bukan untuk memicu kebencian, memicu kekacauan, bukan itu. Tetapi Alkitab mencatat berfungsi sebagai garam biar kehadiran kita itu membawa kedamaian. Oleh sebab itu, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Hati-hati dengan apa yang kita perbuat. Mungkin apa yang kita tulis, kemudian yang kita posting di media sosial, sering toh saling menyindir, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, dan akhirnya tidak menjaga hati lagi. Dan di situ iblis diuntungkan. Bukankah orang percaya tidak mau iblis diuntungkan? Kita mau supaya Allah diuntungkan, nama Allah dipemuliakan. Oleh sebab itu, berfungsilah sebagai garam. Saya berdoa supaya kita mengerti, kita memahami tujuan hidup kita. Saya berdoa supaya kita memiliki nilai-nilai pertahanan yang kokoh didasari firman Tuhan. Sehingga hidup kita itu tidak mudah dipengaruhi, terpengaruh, dibelokkan oleh dunia ini. Karena kita mengerti siapa kita dan kemana arah tujuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua.